mobil truk yang mengangkut atau yang memuat mobil itu memuat beberapa unit kendaraan kemarin, setelah dimintai keterangannya, diklarifikasi terhadap kepemilikan barang-barang itu dipindah tangankan dari luar wilayah Flores, jadi juga dari wilayah Denpasar, Bali kemarin, untuk tujuannya Nagekio dan wilayah kabupaten sekitarnya ND. Supir dan konjak kita sudah mintai keterangannya, kemudian yang mengirim dan menerima barang berupa sepeda motor itu juga kita sudah klarifikasi. Setelah kita klarifikasi, seluruh unit kendaraan yang diangkut dalam mobil itu disertai dengan surat-suratnya. Dalam hal ini berupa STNK dan buku kepemilikan kendaraannya, BPKB-nya. Jadi ada semua kemarin. Kita tanya bagaimana bisa dimuat, diangkut untuk tujuan ke sini gitu. Itu tujuannya untuk diperolehannya itu dengan cara jual beli. Jadi jual beli yang dari perolehan pembelian mereka dari Denpasar mau dijual ke wilayah Nagekio dan wilayah kabupaten sekitarnya. Jadi ada proses jual belinya. Ada dokumen peralihan haknya itu gitu, peralihan hak. Namun untuk mencabut dokumen berkas, karena ini kan berkas dokumen motor ini semua kan harus dari Denpasar. Jadi kalau ada pengurusan pencabutan surat-surat baru didaftarkan ke wilayah kita di sini, itu dalam proses dalam jual belinya lagi di sini. Jadi untuk fokus keberangkatan barang yang diangkut dari Denpasar ke wilayah Mbai kemarin itu disertai dengan dokumen berupa surat STNK dengan BPKB-nya. Cocok antara nomor rangka, nomor mesin dengan BPKB yang ada itu, dengan STNK yang ada itu. Bahkan untuk sebagai tanda daftar dia sebelum dia jual lagi kendaraan itu ke pihak konsumen di wilayah Mbai, pihak lalu lintas kemarin sudah menerima pendaftaran masuk kendaraan itu di samsatnya Kabupaten Nagekio. Jadi supaya membantu konsumen masyarakat ke depan, kalau dia beli motor itu dijual oleh penerima kemarin, jadi sudah terdaftar, sudah terdata di samsat wilayah kita setempat. Artinya hak daerah di sini kita sudah membantu untuk menerima sebagai pendapatan daerah. Karena pajak kendaraan untuk ya, kaitan dengan tanda lapor kendaraan masuk dan nanti pengurusan lebih lanjut sebagai pajak kendaraannya. Itu dalam itu. Jadi setelah kita klarifikasi dan simpulkan pengangkutan kendaraan dimuat dengan mobil truk itu tidak ada ditemukan sudah terjadi suatu peristiwa pidana. Jadi yang kita proses itu kan dugaan peristiwa pidana. Jadi setelah kita cek untuk kepemilikan dan peralihan haknya sehingga diangkut ke sini itu tidak terjadi ini peralihan hak sepihak atau timbul orang yang mau mengadu bahwa motornya dicuri atau dirampas. Jadi tidak ada ditemukan peristiwa pidana, hanya berupa administratif, cara keluarnya motor dan cara masuk ke daerah kita. Jadi kita kemarin sudah kita arahkan dan kita kerjasama dengan pihak Salantas, wajib dia melaporkan motor itu masuk ke daerah kita dengan cara didata, diregistrasi di samsat setempat. Itu yang terkait dengan kemarin. Intinya Satreskrim sudah melihat dan menyimpulkan dokumen yang menyertai barang itu diantar ke sini ada. Berarti dan tidak ada terjadi peristiwa pidana.
itu yang apa namanya, tujuannya apa pihak kepolisian menahan itu, apakah dugaan ini ya? Dugaan tidak Ada memiliki dokumen. informasi ya, yang disampaikan oleh masyarakat ke kita bahwa motor itu tidak disertai dengan surat-surat atau dokumen. Setelah kita amankan, kita periksa satu persatu, ya kan. Kecocokan antara, setelah kita periksa, ada yang menyertai motor itu berupa surat STNK dan BPKB-nya. Ada beberapa STNK pajaknya itu sudah tidak berlaku masa berlakunya, tapi saya tegaskan Satreskrim tidak mengurus ini tentang perpanjangan masa berlaku STNK. Itu domainnya lalu lintas. Tapi untuk kesesuaian antara surat dengan motornya itu setelah kita kerjasama dengan pihak Rekiden di Samsat untuk membantu mengecek fisik dan keaslian daripada surat yang menyertai barang itu, bisa disimpulkan motor itu ada suratnya, jadi bukan bodong, ya. Itu